Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustadz? Sekarang kita sedang berhadapan dengan satu mazhab namanya ateisme. A tidak, T Tuhan, isme aliran. Ateisme aliran yang meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia Tuhan itu hanya imajinasi, Tuhan itu fiksi, Tuhan itu fiktif, Tuhan itu tak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustadz? Saya hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, disentuh oleh tangan, ditangkap oleh panca indera. Kalau tidak ada, maka berarti kalau dia tidak ada. Berarti kalau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, berarti dia tidak ada. Oh, jadi kalau begitu, kalau tidak nampak berarti tidak ada? Tidak. Kamu ke Jakarta naik apa? Naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, mereka di Angkasa Pura memeriksa kopermu. Betul. Kemana kopermu masuk? Apa diperiksanya satu-satu? Mana sanggup petugas memeriksa koper? Dimasukkannya ke dalam kotak hitam. Di dalam kotak hitam gelap bertutup itu, maka ketahuanlah bahwa di koper itu ada sesuatu. Tiba-tiba petugas airport curiga, dia panggil, siapa yang punya koper ini? Buka, buka. Setelah dibuka, dia sangka ganja, rupanya daun salam. Masak rendang. Dari mana petugas airport bisa tahu di dalam koper itu ada daun salam, padahal sudah dimasak, direndam, digodok? Bisa. Ternyata ada cahaya di dalam ruang gelap itu, nama cahayanya X-ray. Dibuka tirai ruang gelap, gelap tak ada cahaya, padahal sebenarnya ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tak bisa ditangkap oleh matamu, apalagi cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah. Allah tunjukkan bukan dirinya, hanya bagian dari cahayanya di atas bukit Tursina. Fakharra Musa sa'iqa. Musa pingsan. Dan ketika setelah Musa tersadar, apa kata Musa? Tubutul ana, taubat aku ya Allah. Tak ingin lagi aku ingin meminta melihat pancaran cahayamu, karena pingsan Nabi Musa alaihissalam. Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya yang dilihat oleh Musa ketika dia pingsan itu? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan kata-kata, dia jawab dengan ujung jarinya. Sebesar ujung kelingking cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa di atas bukit Tursina. Naik saya ke atas bukit Tursina jam 2 malam sampai menjelang azan subuh, nampak batu-batu kecil bertebaran, ada musola kecil di atas. Saya tanya imam masjid, bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa melihat cahaya itu hancur berkeping batu-batu ini, maka sampai hari ini ditunjukkan Allah kuasanya. 3 umat berada di atas menantikan terbitnya matahari. Orang Yahudi membaca Talmud, Zabur, Taurat sambil menunduk. Orang Nasrani berada di atas, ada gerejanya. Dan orang Islam pula ada musola surau kecil di atas. Semua orang Islam yang naik ke atas masuk ke dalam musola. Apa mau sholat subuh? Kedinginan, minta ampun angin kencang. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan mau melihat pancaran cahaya Allah, melihat cahaya X-ray pun matamu tak bisa menangkap. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, saya tidak percaya Pak Ustadz. Oh, jadi kalau tidak bisa dilihat matamu, kau tidak percaya? Tidak. Pernahkah engkau melihat wajahmu? Pernah. Karena ada cermin. Bagaimana kalau cermin tak ada? Wajahmu pun tak bisa kau lihat. Kalau begitu wajahmu tak ada karena tak bisa kau lihat. Bagaimana ceritanya awal manusia bisa melihat wajahnya? Ketika seorang manusia letih lelah dalam perjalanan panjang, berhenti dia bernaung di bawah kayu yang rindang. Di bawah pohon kayu itu ada air tergenang. Kira-kira seperti air inilah. Kayu rindang, ada air tergenang. Dia lihat ke air itu, dia lihat nampak wajahnya. Itulah cikal bakal cermin awal mula manusia melihat wajah. Kalau melihat wajahmu saja kau tak bisa, bagaimana kau mau melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau ada nanti orang menantang-nantang, kalau tidak bisa lihat mata, maka saya tidak percaya Tuhan itu ada. Bawa dia ke rumah Pak Mis'al, suruh nengok wajahnya di situ. Setelah nampak, ceburkan dia ke dalam, biar sadar dirinya bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bule-bule yang putih datang
pergi ke pulau Bali di pantai Kuta untuk berjemur. Untuk apa? Menghitamkan kulit yang putih. Apa yang datang? Cahaya ultraviolet. Apa nampak hitam itu masuk dari matahari ke kulitnya? Tak nampak, tapi ada. Tidak semua yang ada bisa kau lihat oleh matamu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak bisa kau tangkap dengan matamu, tapi Allah bisa melihat pandangan segala yang halus. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudra yang gelap, di tengah malam yang kelam, nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa dirasakan dengan rasa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun, kau yang jauh di sana, padahal orangnya amat sangat dekat. Kenapa mulut berkata jauh? Karena rasa di dalam. Kata-kata terlalu miskin untuk bercerita tentang rasa yang ada di dalam hati manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, setelah beriman, wa amilus sholihat. Dalam Islam tidak cukup hanya teori iman. Aku percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad SAW, percaya kepada Quran, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Buktinya mana? Maka mesti ditunjukkan dalam bentuk amal nyata konkret yang bernama amal soleh. Iman tak bisa dilihat. Makanya di KTP kita tidak ditulis agama iman, karena iman tak bisa dilihat. Tapi yang ditulis disitulah agama Islam. Islam 5 itu bisa dilihat. Pertama syahadat, bisa dilihat dan didengar. Mau masuk Islam? Iya, coba bersyahadat. Mohon maaf Pak, saya syahadatnya dalam hati aja. Gak bisa. Al-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Selesai sholat Jumat nanti kepada seluruh jamaah jangan pulang dulu, karena ada saudara kita yang baru saja dapat hidayah malam tadi akan bersyahadat dipimpin oleh imam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu masjid tahu. Mengapa satu masjid mesti tahu? Karena kalau dia tidak bersyahadat di depan orang banyak, mati dia bersyahadat di kamar sendirian, siapa yang mengurus jenazahnya? Setelah dia bersyahadat, kita mengurus akidahnya, tidak hanya sekedar menyaksikannya bertanda tangan mengeluarkan sertifikat mu'alaf, tapi kita juga memberikan kain sarung, mengontrol sholatnya. Maka dibuatkanlah apa yang disebut dengan mu'alaf center, dibimbing kajian-kajian khusus, diberikan pengenalan Islam. Ada teman saya, kawan saya, sahabat saya sekantor mau masuk Islam, Pak Ustaz, jangan dipersulit. Aku mau masuk Islam, bagus. Katanya dalam Islam itu sholat banyak. Enggak, cuman sholat maghrib aja. Jangan dia dipersulit. Ini ada kawan sahabat mau masuk Islam, aku mau masuk Islam, coba sebutkan berapa sholat. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, qabliyah, ba'diyah, witir, qabliyah, ba'diyah, istikharah, sholat idul fitri, idul adha. Gak jadilah masuk Islam. Dia mau masuk Islam, mendengar ceramah di halaman masjid, khotibnya bercerita, yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Umurnya 80 tahun, dipotong pakai kampak. Gak jadi dia masuk Islam, ketakutan. Nabi mengatakan, basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, berikanlah kemudahan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya tentang gimana Islam itu Pak Ustaz, mudah, kau bersyahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu Pak Ustaz masuk surga. Syaratnya Pak Ustaz mati dulu. Ini gitu mudahnya dalam Islam. Ustaz terlalu memudah-mudahkan. Bukan saya, Nabi yang bicara. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau saya masuk Islam Pak Ustaz, bacaan-bacaan sholat Al-Fatihah. Ayatnya Pak Ustaz kulhu. Masa pendek gitu Pak Ustaz? Yang udah lama Islam aja kulhu kok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dipersulit. Ini ada orang mau masuk Islam, ayat yang pertama diajarkannya mentang-mentang dia yang membimbing, langsung Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bicara tentang amal soleh, saya bukan imam Masjidil Haram, saya bukan ustadz, saya bukan profesor, saya bukan doktor, saya bukan LCMA, saya bukan kiai, bukan habib, bukan. Beramal soleh bisa dilakukan seorang ibu,
Dia ajarkan anaknya bagaimana sebelum tidur malam cuci kaki, cuci tangan. Ibu-ibu zaman dulu begitu. Kalau mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Padahal alangkah indahnya kalau dia ajarkan berwudu, sholat witir sebelum tidur. Indah. Simple ibu mengajar. Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Sebelum masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkahkan kaki kiri. Masih ingatkah ibu kapan pertama kali mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak? Baca Fatihah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Singkat, tak sampai 1 menit. Tapi Fatihah yang ibu perdengarkan itu dibacanya subuh, dibacanya zuhur, dibacanya asar, dibacanya maghrib, dibacanya isya, dibacanya sholat Jumat, dibacanya qabliyah, dibacanya ba'diyah, dibacanya witir, dibacanya duha, dibacanya tahajud. Mengalir pahalanya sampai kita mati menghadap Allah. Padahal kita bukan ustaz, padahal kita bukan alim ulama, padahal kita bukan buya, padahal kita bukan kiai profesor, bukan habib. Kenapa? Karena amal sepele dalam Islam. Wa amilus salihati. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang pokok kayu, bercabang-cabang. Cabang yang paling kuat, paling tinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adnaha yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq. Membuang sampah di jalan, nampak kulit pisang, khawatir ada yang terpeleset, masukkan ke tempat sampah, buangkan ke dalam tempat yang bisa menyelamatkan orang banyak. Maka pada saat itu kau sedang beramal soleh.